Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi gitu ya, sharing terkait dengan barang-barang yang worth it banget ketika kita bawa selama di tanah suci ya, atau ketika kita menjalankan ibadah haji. Video ini terkhusus saya dedikasikan kepada para calon jamaah haji yang tahun ini akan berangkat ataupun tahun-tahun mendatang ya. Jadi sebenarnya barang-barang ini barang-barang sepele, cuman ketika kita tidak membawa itu sepertinya ada yang kurang gitu ya ketika di sana. Kalau barang-barang pada umumnya itu saya rasa Bapak Ibu sudah di briefing ya sendiri dari Kemenak gitu ya, seperti baju, obat-obatan dan seterusnya, itu barang-barang yang lumrah dibawa. Cuman yang saya share di sini adalah barang-barang yang benar-benar kita butuhkan dan barangkali tidak sempat kita pikirkan untuk kita bawa. Oke, yang pertama adalah botol spray. Sebenarnya kita ketika di embarkasi atau di Kemenak yang di asrama haji, itu kita tahun kemarin tuh mendapatkan botol seperti ini. Jadi botol ini bisa gunakan untuk menyimpan minuman kita, bisa juga sebagai alat untuk spray atau menyemprotkan air. Nah, terus terang botol seperti ini kendalanya ini hasil spraynya itu partikelnya sangat besar, sehingga ketika kita spray ke muka kita itu akhirnya seperti orang yang habis membasuh muka gitu ya. Jadi saya jarang menggunakan alat seperti ini. Tapi saya terus terang saya beli alat seperti ini. Saya dan suami itu membawa mandiri alat yang seperti ini. Jadi ukurannya juga nggak terlalu besar, tapi kelebihan alat ini dia itu hasil spraynya itu kecil-kecil, sehingga kita seperti kalau Bapak Ibu tahu nano spray ya, hampir seperti itu. Jadi partikelnya kecil sehingga benar-benar rasanya itu enak sekali di muka, tidak sedang diguyur sama air gitu ya. Nah, ini juga bisa untuk menyimpan minuman. Jadi daripada Bapak Ibu membawa tumbler yang seperti ini kebesaran, ini nanti justru akan kesulitan kita membawa. Kalau kami kemarin itu lebih prefer yang seperti ini, dan ini meskipun tidak ada tentengannya kita bisa masukkan ke tas kita. Jadi tidak seberapa berat, cuman spraynya ini partikelnya sangat kecil sekali, dan ini bisa langsung kita minum, bisa buat kita minum. Dan ini adalah hasil spraynya seperti ini. Nah, kelihatan nggak ya? Jadi hasil spraynya itu sangat bisa langsung masuk ke pori-pori seperti itu. Tapi kalau alat ini tuh seperti kita sedang diguyur air gitu ya. Dan apalagi kalau ibu-ibu yang mohon maaf yang biasanya itu pakai sunscreen itu sepertinya kayaknya langsung luntur itu sunscreennya. Nah, itu alat yang pertama ya, yaitu botol spray. Biasanya botol seperti ini selalu kita dapatkan di embarkasi, cuman daripada nanti mengharapkan sesuatu yang tidak pasti ya, sebaiknya kita sudah prepare ini dari rumah. Saya beli ini juga banyak di toko online, di Shopee banyak sekali. Nanti bisa saya kasih linknya di deskripsi ya. Itu yang pertama, botol spray. Kemudian yang kedua power bank. Kalau power bank ini saya rasa ini sudah menjadi kebutuhan kita pribadi ya. Terutama kalau selama di Mekah Madinah sepertinya kita tidak terlalu membutuhkan ini ya. Karena kita masih setiap hari bisa pulang ke hotel dengan fasilitas yang lengkap, tapi ketika di Armusna ini menjadi sesuatu yang wajib kita bawa, karena power bank ini sebagai sumber listrik untuk HP kita gitu ya. Jadi jangan sampai kita kehabisan baterai HP. Nah, itu sangat repot sekali, apalagi ketika ada hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi gitu ya. Nah, seringkali jamaah haji Indonesia itu keliru dalam menyimpan power bank gitu ya, dimasukkan ke tas bagasi. Nah, ini yang tidak boleh, di koper bagasi. Sebaiknya power bank ini kita simpan di tas yang seperti ini, yang kita bawa kemana-mana, karena itu adalah aturan penerbangan di mana power bank itu harus kita simpan bersama dengan
kita ketika berada di pesawat. Jadi bukan ditaruh di bagasi yang masuk ke koper besar. Nah, itu sebaiknya kita hindari. Nah, selain power bank, kita juga sebaiknya membawa colokan 3. Kenapa? Karena di Arab Saudi sana colokannya itu beda dengan yang berada di Indonesia yang cuma 2 colokan. Nah, kita butuh penghubung. Nah, seringkali kita itu merasa kita sudah bawa perlengkapan ini ya, cas segala macam, ternyata tidak bisa masuk karena di hotel-hotel yang ada di sana itu colokannya itu yang isinya 3 seperti ini. Nah, jadi kita perlu bawa colokan seperti ini supaya kita bisa langsung menggunakan listrik yang ada di hotel-hotel yang ada di sana gitu ya. Ini ya, jangan lupa power bank sama colokan ini. Kemudian yang ketiga adalah gelas seduh. Gelas seduh seperti ini. Fungsinya buat apa? Fungsinya gelas seduh, atau bisa juga Bapak Ibu membawa semacam tumbler tapi yang nggak usah terlalu besar lah ya. Fungsinya buat apa? Buat menyimpan minuman panas, atau kalau gelas seduh seperti ini bisa juga buat kita buat menyeduh kopi atau teh namanya mie gelas dan seterusnya. Fungsinya apa? Karena biasanya kalau kita ingin ini ya, kita kan nggak mau ya sia-sia ketika di sana. Kita pengennya kan sebanyak mungkin bisa beribadah di tanah suci ya, baik di Masjidil Haram ataupun di Masjid Nabawi. Kalau kita berangkat, biasanya kami itu berangkat itu di waktu tahajud dan baru pulang itu ketika waktu syuruk. Jadi tahajud, kemudian sholat subuh di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Nah, kita biasanya nggak langsung pulang, kita nunggu waktu syuruk dulu, baru kemudian kita sholat gitu ya. Nah, kemudian kita pulang. Nah, waktu jedanya itu kan lumayan panjang ya, dan kita itu kalau kita nggak membawa cemilan-cemilan gitu ya atau anget-angetan, itu rasanya itu kayak lapar gitu ya. Nah, gelas seduh seperti ini kedap ya, kedap udara, jadi bisa kita isi dengan mie gelas atau energen, dan tumbler kita itu bisa kita isi dengan teh panas atau jahe panas atau kopi. Nah, itu lumayan lah buat mengganjal perut selama kita berada di masjid. Terus juga kan kalau di Masjidil Haram itu kan jarak antara hotel kita ke masjid itu kan lumayan jauh ya, beda sama di Madinah. Kalau di Madinah itu kan lumayan dekat lah ya, kita mau pulang pergi dari masjid ke hotel itu juga lumayan dekat dan waktunya juga lumayan singkat. Tapi ketika di Masjidil Haram itu jaraknya itu antara satu hotel ke masjid itu bisa sampai berpuluh kilo gitu ya, seperti 15 kilo gitu. Nah, biasanya kita itu mengumpulkan waktu sholat ketika selama di masjid, misalkan sholat zuhur sama asar, atau maghrib sama isya, terus sholat tahajud sama sholat subuh, syuruk sekalian sholat duha. Jadi nggak langsung habis sholat kita pulang, itu nggak bisa kalau di Masjidil Haram karena jaraknya yang terlalu jauh. Nah, kita kan butuh menghangatkan tubuh ya, apalagi kalau di masjid itu kan AC-nya juga banter sekali. Nah, ini insya Allah ini menjadi teman yang bisa menemani di saat kita lapar gitu ya. Gelas ini juga saya dapatnya dari Shopee juga, nggak mahal, murah banget. Nah, ini bisa langsung kita bawa dan insya Allah nggak bocor karena ini kedap udara. Nah, itu. Kemudian payung lipat. Payung lipat ini biasanya kita dapat dari bank ya. Kalau kemarin saya itu dapatnya itu dari Muamalat, itu payungnya seperti ini. Ini kelihatannya lipat, tapi sebenarnya payung ini juga lipatannya terlalu besar kalau kita masukkan ke ransel atau ke tas yang kita bawa. Nah, saya kemarin juga ini saya bawa buat jaga-jaga, tapi selama di sana juga jarang saya pakai karena ukurannya terlalu besar. Kalau saya kemarin juga beli sendiri yang lipatannya kecil seperti ini, jadi lebih portable, lebih ergonomis kita masukkan ke tas kita, jadi nggak terlalu besar. Dan insya Allah ketika di sana ini barang wajib ya, karena tahun kemarin itu
suhu cuaca yang ada di sana itu cenderung sangat panas sekali ya. Jadi bisa sampai tembus 45 derajat kalau nggak salah. Jadi kita itu terutama di Madinah ya, di Madinah itu panasnya luar biasa. Jadi kita berangkat dari hotel ke masjid itu harus kalau saya pribadi itu harus pakai topi. Kalau nggak pakai topi paling nggak pakai payung. Karena apa? Karena teriknya luar biasa, panasnya luar biasa. Orang kita nyuci baju saja ya, misalkan pagi nyuci baju, kita jemur di kamar mandi gitu ya, sore itu sudah kering saking panasnya. Terus apalagi kalau kita pakai handuk kita basahi, kemudian berangkat itu kita tempelkan ke kepala kita supaya kepala kita nggak kepanasan gitu ya. Itu perjalanan dari hotel ke masjid gitu ya di Madinah, itu sampai masjid itu sudah kayak nggak basah karena saking panasnya. Jadi wajib kita ini supaya melindungi dari sinar matahari langsung ya ini, supaya kita juga nggak terlalu kepanasan di sana. Jadi payung lipat usahakan yang nggak terlalu besar supaya bisa kita gampang kemana-mana. Nah, payung ini juga dengan sangat mudah bisa kita masukkan ke tas seperti ini. Nah, ini kita di sana itu, ini punya suami ya, kita kemarin tuh dapat dari Bank Muamalat ketika tukar uang di asrama haji. Jadi kemana-mana kalau ke masjid tuh yang bawa ini buat tempat sandal. Kalau kita mau masuk masjid, sandalnya dimasukkan sini, terus bahan-bahan seperti ini, terus botol spray, insya Allah semuanya masuk. Juga bisa buat sajadah lipat, itu juga bisa. Kemudian selain payung lipat ada juga hanger lipat. Nah seperti ini. Kita itu kan selama di Madinah, Mekah itu kita kan satu hotel itu kan satu kamar itu kan banyak orang ya. Sebenarnya ada juga hotel yang menyediakan hanger di lemarinya itu, cuman ya nggak banyak. Jadi kalau kita pengen prepare sendiri sepertinya itu lebih bagus. Nah, daripada kita menyimpan hanger cupstock seperti ini dan ditaruh di koper, itu juga memakan tempat yang lumayan gede ya kalau hanger itu. Jadi kemarin tuh saya beli hanger lipat seperti ini. Nah, jadi lumayan bisa membawa satu lusinan lah, dan kita masukkan plung gitu ke koper. Itu insya Allah ketika di sana kita akan sangat dimudahkan ketika kita menjemur baju. Kalau di Madinah itu kita memang nyuci bajunya itu memang untuk haji reguler ya, ini haji reguler kita nyuci bajunya itu memang di kamar mandi ya kalau di Madinah itu, karena memang hotel-hotel yang ada di Madinah itu tidak menyediakan fasilitas cuci. Tapi ketika di Mekah itu hotel-hotelnya sudah difasilitasi dengan tempat laundry. Jadi kita itu bisa 2 hari sekali untuk nyuci baju dan disediakan mesin cuci. Jadi nanti ada juga satu lantai itu biasanya buat laundry gitu ya, sekaligus buat jemur bajunya. Nah, jemur bajunya itu kalau tidak kita hanger, kadang kan campur sama punyanya orang lain. Makanya kita bawa hanger seperti ini supaya inilah identik, ini punya kita gitu ya. Dikasih nama juga nggak apa-apa. Jadi hanger lipat seperti ini penting banget supaya kita bisa paling tidak, karena di sana itu kan kita juga intinya bersinggungan dengan banyak orang ya. Kalau kita memenuhi kebutuhan pribadi kita sendiri, insya Allah tidak merepotkan banyak orang gitu ya. Apalagi kalau kita sampai pinjem hanger ke saudara atau ke teman kita sekamar, itu kan sepertinya juga enggak ini. Jadi kita siapkan sendiri kebutuhan kita gitu ya. Kemudian 3 barang ini saya mau menekankan 3 barang ini terutama untuk ketika kita melaksanakan puncak haji atau di Armina, Musdalifah dan Mina. Apa saja 3 barang ini? Bagi saya 3 barang ini wajib kita bawa. Apakah itu? Yang pertama adalah gayung lipat. Gayung lipat buat apa? Bukannya di sana ada showernya, ada toiletnya pun juga bagus seperti itu. Nah,
Nah, seperti ini ya. Nah, gayung lipat. Fungsinya buat apa? Perlu kita ketahui ya. Jadi di Ar-Musna itu, terutama di Arafah sama Mina, itu jumlah kamar mandi itu memang banyak ya, tapi tetap tidak imbang dengan jumlah orang-orang yang ada gitu ya, sehingga kita perlu benar-benar memikirkan gimana ya caranya supaya kita di sana itu bisa nyaman dan kita pun tenang ketika beribadah. Jadi memang kamar mandi di sana itu sangat banyak. Tapi di waktu tahun kemarin gitu ya, saya kurang tahu ya di jamaah bapak-bapak seperti apa, di laki-laki di jamaah laki-laki seperti apa, tapi di tempat kami ibu-ibu itu toiletnya memang banyak, tapi banyak yang jet showernya itu tidak bisa. Jet shower itu yang buat cebok itu nggak bisa, bisanya itu hanya showernya saja. Nah, akhirnya ketika kita mau ketika kita mau buang air kecil itu kita kesulitan. Jet shower itu nggak bisa diturunkan seperti shower kita di rumah, showernya diturunkan terus bisa kita pakai cebok, itu nggak bisa. Jadi showernya itu pakem di atas. Nah, akhirnya kita harus banyak yang kemarin akhirnya menggunakan plastik atau apa. Nah, karena kita nggak bawa seperti ini. Nah, ini wajib kita bawa ketika ke Ar-Musna. Tujuannya apa? Supaya kita ketika bersuci atau ketika kita setelah keluar kamar mandi baru kita nyuci kaki kita seperti itu. Karena ya memang di Arafah sama di Mina itu memang benar-benar ini ya. Karena fasilitasnya dengan jumlah orang itu nggak imbang. Jadi kita perlu membawa ini. Ada juga kemarin tuh kejadian itu mungkin karena toilet apa ya, kalau anak-anak kan toilet training ya banyak ya. Mungkin yang tahun kemarin itu kan haji ramah lansia, jadi banyak lansianya, jadi banyak jamaah itu yang kurang bijak menggunakan toilet gitu ya. Barangkali ya misalkan setelah BAB itu nggak digerujuk atau gimana itu. Nah, itu ya sudahlah, itu ladang pahala kita. Cuman kadang itu airnya itu ada yang macet, bahkan ada yang kemarin kejadian itu di Mina. Di Mina itu malah air pembuangannya itu malah masuk ke tenda, dan itu sangat tidak nyaman banget lah itu. Apalagi ketika kita tidur terus di sebelahnya itu pembuangan air. Nah, oleh karenanya ya inilah harus benar-benar ujian sabar ya ketika di Arafah sama Mina itu. Jadi saran saya bawa gayung lipat, terutama untuk ibu-ibu. Ini penting banget ketika kita berada di area kamar mandi, ketika kita buat jaga-jaga ketika ada jet shower yang rusak atau air yang tidak mengalir itu. Jadi kita bisa bawa dari air yang di luar, kemudian kita gunakan untuk bersuci gitu ya. Dan ini penting banget. Mungkin kalau bapak itu nggak terlalu ini ya, toh pakai keran yang ada di luar saja mereka. Tapi kalau perempuan itu kan kita harus ini ya, aurat kita. Nah, seterusnya mau nggak mau kita harus tetap di kamar mandi gitu ya. Mungkin beda sama bapak-bapak yang ya lebih leluasa lah ketimbang jamaah perempuan. Jadi bawa ini, belinya di mana? Belinya di Shopee banyak. Nanti saya kasih linknya. Kemudian yang kedua, barang yang perlu dibawa ke Ar-Musna itu ya, satu gayung lipat, yang kedua tikar lipat. Tikar lipat ini buat apa? Nah, ini ya, bentuknya pun juga nggak terlalu besar tikarnya, jadi bisa kita lipat. Sebenarnya ini kalau ngelipatnya benar bisa lebih ringkas ya, ini agak gendut ini lipatnya. Nah, tikar lipat ini fungsinya buat apa? Perlu Bapak Ibu ketahui ya. Jadi selama baik di Arafah, di Mina, apalagi di Musdalifah, itu benar-benar kita itu diuji untuk kesabarannya gitu ya. Mengingat jumlah fasilitas itu tidak imbang dengan jumlah manusianya, jumlah jamaah hajinya. Jadi kemarin itu
sekedar sharing ya, yang tahun kemarin itu di Arafah sama Mina itu jumlah bed untuk tidur, bed tidur dengan jumlah orangnya itu sangat tidak imbang, sehingga banyak yang 2 bed dipakai bertiga seperti itu. Nah, terus terang apalagi kemarin di tahun kemarin itu kan karena banyak lansia ya, maka kita yang muda-muda kita harus sadar diri gimana sih caranya supaya kita itu paling tidak membebani jamaah haji lain gitu ya. Jadi kemarin di Arafah itu terus terang saya sebenarnya dapat bed, cuman ada ibu-ibu yang usianya lebih sepuh itu ya dari saya yang tidak kebagian bed. Nah, maka mau nggak mau ya inilah diniati ibadah gitu ya, biar untuk yang sepuh saja, dan akhirnya kita yang muda-muda itu harus mandiri, jadi siap untuk tidak mendapatkan bed gitu ya. Nah, tikar akhirnya apa yang saya lakukan, jadi saya gelar tikar ini, saya gelar gitu ya, tikar lipatnya itu, kemudian saya juga membawa bantal tiup gitu ya. Sebenarnya bantal tiup ini bisa kita bawa, bisa juga pakai ransel kita itu buat bantalan juga nggak masalah, atau mau kena kita juga nggak masalah. Terus akhirnya saya tidur di pojokan dan ternyata nikmat sekali tidur di atas padang pasir di Arafah itu ya. Itu yang kejadian di Arafah. Jadi tikar lipat ini itu di Arafah Mina itu sangat bermanfaat sekali, terutama di Musdalifah. Di Musdalifah itu tahun kemarin tuh Masya Allah itu benar-benar haji akbar ya. Musdalifah itu seperti menjadi lautan manusia. Jadi semua jamaah haji tumplek-blek di sana. Sebenarnya di Musdalifah itu sudah disediakan karpet gitu ya, karpet yang lumayan nyaman sebenarnya dari kerajaan. Hanya saja jumlah karpetnya pun itu juga tidak imbang dengan jumlah jamaah haji yang tumpah ruah di Musdalifah itu. Nah, akhirnya saya kemarin ya satu regu itu kita bawa tikar ini, kita gelar saja gitu tikarnya, dan alhamdulillah lebih dari cukup lah sekedar kita untuk bermalam di Musdalifah gitu ya. Karena kan kita di Musdalifah itu cuman beberapa jam ya, sebelum akhirnya kita bertolak ke Mina gitu ya. Karena cuman beberapa jam, ya sudahlah kita pakai tikar lipat kita sendiri saja daripada pakai karpet. Biarkan karpet itu dipakai oleh beliau-beliau yang sudah sepuh-sepuh gitu ya, sudah lansia. Jadi tikar lipat ini insya Allah juga worth it ketika kita bawa ke sana. Kemudian kejadian di Mina itu bahkan awalnya itu regu kami itu nggak dapat tenda. Nah, oleh karenanya sudah kita mikirnya sudah buat backpackeran aja, sudah kita kalau pas waktunya nggak ini bisa kita buat layah-layah pakai tikar lipat itu ya, insya Allah itu yang pertama tadi gayung lipat, kemudian tikar lipat. Nah, kemudian yang tidak kalah penting di Armusna itu adalah kipas. Kalau saya ya, mungkin banyak yang itu nggak penting gitu ya, tapi di sana itu panasnya juga luar biasa gitu ya. Jadi nggak ada salahnya kita bawa kipas seperti ini. Kipasnya kalau bisa jangan beli yang harga 20 ribuan, jangan ya, karena biasanya itu daya baterainya cuma sedikit dan cepat mati, juga cepat rusak. Kalau saya beli yang seperti ini. Nah, ini lumayan. Jadi saat di Arafah itu ketika saya tidur di atas tikar itu saya taruhlah kipas ini di dekat saya, sudah saya tidur nyenyak gitu ya. Jadi ketika kadang AC-nya yang ada di tenda itu pun juga nggak beroperasi ya, kadang karena satu tenda itu kan banyak orangnya. Kadang kalau kita nggak di dekatnya AC itu juga panasnya kerasa. Jadi paling nggak ketika kita bawa ini lumayan lah ya untuk membuat diri kita nyaman berzikir, nyaman ketika mengaji. Intinya kita harus membuat diri kita nyaman ya, karena ya gimana ya, ibadah itu kalau kita nyaman kita pun juga tenang gitu ya. Itu insya Allah barang-barang yang 8 barang yang sangat worth it ketika kita bawa ketika
haji ya, terutama ketika di Armusna, Arafah, Musdalifah, dan Mina. Itu insya Allah sharing dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk link produk yang saya sebutkan tadi insya Allah akan saya share di deskripsi. Gitu insya Allah. Semoga Bapak Ibu yang akan berangkat haji tahun ini dimudahkan semuanya, dilancarkan persiapannya dan dilancarkan ketika di sana, dan dilancarkan sampai ketika pulang kembali ke tanah suci. Selain barang-barang yang saya sebutkan tadi, barangkali Bapak Ibu punya pengalaman barang apa saja sih yang juga worth it untuk dibawa ketika haji? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih. Kalau itu kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.